Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Stanisi dengan NIM 20051313214 dari kelas PE3C dari Universitas Riau. Saya ingin menjelaskan mengenai Project Based Learning, yaitu mengenai bank sentral. Nah, jadi contoh penerapan model project based learning pada pembelajaran terdapat yang namanya kompetensi dasar, topik, subtopik, indikator, dan alokasi waktu. Untuk kompetensi dasar mengenai bank sentral, mereka akan mendeskripsikan mengenai konsep mengenai bank sentral, menjelaskan tujuan, fungsi, dan tugas wewenang Bank Sentral Republik Indonesia, kemudian pengertian sistem pembayaran, Bank Sentral Republik Indonesia dalam sistem pembayaran, kemudian pengertian uang, fungsi, jenis, dan syarat uang, kemudian unsur pengaman uang rupiah, pengertian alat pembayaran non tunai, serta jenis-jenis alat pembayaran non tunai. Untuk topiknya itu bank sentral, untuk subtopiknya ada bank sentral, uang, dan sistem pembayaran. Kemudian yang untuk indikatornya menjelaskan tentang bank sentral, mengenai tujuan, fungsi, dan wewenang, menjelaskan tentang uang dan sistem pembayaran. Untuk alokasi waktunya 1 kali pertemuan 4 kali 40 menit. Jadi setiap pertemuan ada 4 kali 40 menit. Nah, untuk membuat proyek based learning, hal yang pertama harus dilakukan adalah menentukan pertanyaan mendasar. Nah, jadi maksudnya yang pertama, peserta didik akan diminta untuk mengamati video atau gambar tentang bank sentral. Kemudian beberapa jenis uang dan sistem pembayaran pada bank sentral. Jadi ini belum, maksud saya, mohon maaf ini ada kekeliruan. Di sini peserta didik diminta untuk mengamati bukan video, tapi mengamati gambar. Jadi peserta didik diminta untuk mengamati gambar tentang bank sentral, kemudian beberapa jenis uang dan sistem pembayaran pada bank sentral. Setelah itu, setelah mereka mengamati gambar tentang bank sentral, peserta didik diminta membuat pertanyaan untuk mengemukakan rasa ingin tahunya tentang bank sentral. Misalnya, apa saja tugas bank sentral di Indonesia? Jadi setelah mereka mengamati gambar, mereka biasanya akan memiliki inisiatif sendiri untuk mengemukakan rasa ingin tahu mereka dengan pertanyaan yang dimisalkan, yaitu apa saja tugas bank sentral di Indonesia. Nah, kemudian yang B, perencanaan pembelajaran. Untuk perencanaan pembelajaran, yang pertama, guru mengajak peserta didik untuk melihat video tentang bank sentral. Nah, ini kalau video biasanya di dalamnya terdapat banyak informasi. Maksud saya terdapat banyak informasi sehingga para peserta didik bisa mencatat atau menulisnya di buku. Kemudian peserta didik lalu mencatat tentang informasi yang ada pada video dalam berkelompok. Nah, seperti yang saya katakan tadi, setelah melihat video mengenai bank sentral, para peserta didik harus mencatat informasi yang ada maksudnya informasi mengenai hal-hal yang penting yang berada dalam video, di mana video tersebut ditampilkan pada layar infokus. Peserta didik membuat aturan penyelesaian tugas, misalnya dilakukan secara berkelompok, membagi tugas, kemudian mengumpulkan tugas. Jadi ini mengumpulkan tugas, bukan menyimpulkan. Mohon maaf ada salah pengetikan. Jadi ini adalah mengumpulkan tugas. Setelah mereka dilakukan tugasnya secara berkelompok, kemudian membagi tugas, yang terakhir adalah mengumpulkan tugas. Yang C, menyusun jadwal. Nah, jadi setelah itu para peserta didik akan menyusun jadwal. Yang pertama, perencanaan proyek tatap muka ke-1. Nah, rencana kegiatannya yang pertama pembagian tugas, mencari informasi terkait bank sentral. Nah, jadi nanti setelah para peserta didik itu melakukan tatap muka pertama, mereka akan membagi tugas
Kemudian yang kedua, merancang pembuatan gambar bank sentral beserta informasinya. Jadi ini baru merancang, belum membuat. Kemudian yang kedua, tugas proyek di rumah tatap muka kedua. Rencana kegiatan yang pertama, mengumpulkan bahan baku yang telah dibagi oleh kelompok. Nah, jadi saat tatap muka yang kedua, mereka akan mengumpulkan bahan-bahan yang telah dibagi dalam setiap kelompoknya, bagi per orang. Jadi kayak misalnya entah itu kertas karton, gambar-gambar yang harus ditempel dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, membuat proyek gambar bank sentral. Nah, pada tatap muka kedua ini mereka sudah membuat proyek mengenai gambar bank sentral beserta isinya. Kemudian yang terakhir, pelaporan proyek. Rencana kegiatannya, mereka akan melaporkan hasil pembuatan proyek pada guru bahwasanya tugas telah selesai. Jadi ini merupakan tahap terakhir ya, maksudnya penyelesaiannya. Peserta didik mengomunikasikan hasil rancangan proyek gambar bank sentral dan jadwal proyek di depan kelas guru. Kemudian guru memberikan masukan kepada peserta didik terhadap rancangan proyek. Jadi guru nantinya akan memberikan masukan atau penilaian terhadap rancangan yang telah mereka buat atau para peserta didik buat. Kemudian yang D, memonitor peserta didik dan kemajuan tugas. Yang pertama, peserta didik melaksanakan tugas yang diberikan guru yang informasinya diambil dari video dan website yang terdapat di Google dalam berkelompok. Kemudian peserta didik melakukan presentasi di depan kelas. Ketiga, peserta didik mengumpulkan tugasnya kepada guru. Yang keempat, guru memberikan penilaian. Nah, ini adalah memonitor peserta didik dan kemajuan tugasnya. Jadi untuk untuk kemajuan tugasnya, biasanya guru akan memberikan penilaian dan akan memberikan masukan agar tugasnya itu untuk bisa diperbaiki suatu saat nanti, agar menjadi pengalaman dan pelajaran bagi para peserta didik. Kemudian yang E, menguji hasil. Untuk menguji hasil, peserta didik melakukan presentasinya di depan kelas. Kemudian guru menilai laporan rancangan gambar beserta penyampaian informasinya ketika peserta didik melakukan presentasi. Nah, guru ini akan menilai laporan rancangan yang mereka buat, entah itu dalam penulisan dan lain sebagainya. Guru juga akan memberikan penilaian melalui penyampaian informasi yang mereka presentasikan di depan kelas. Kemudian peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru berkaitan dengan bank sentral. Nah, mungkin saat presentasi nanti guru akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai bank sentral sehingga menguji apakah para peserta didik tersebut memang sudah paham betul mengenai bank sentral atau tidak. Kemudian guru memberikan saran-saran untuk perbaikan dalam pembuatan gambar ataupun isinya. Jadi kayak memberikan masukan, seharusnya gambarnya itu ditambah atau bagaimana. Guru akan memberikan saran tersebut. Kemudian yang F, mengevaluasi pengalaman. Yang pertama, peserta didik diminta untuk mengungkapkan pengalamannya selama menyelesaikan tugas tersebut. Nah, jadi selama mengerjakan tugas tersebut, mereka yang saat melakukan presentasi ataupun sesudah selesai semua murid presentasi, guru akan bertanya bagaimana sih pengalaman mereka dalam menyelesaikan tugasnya, apakah ada kesulitan atau tidak. Kemudian yang kedua, pada akhirnya proses pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas selama merancang dan membuat gambar mengenai bank sentral. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.